Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aningsi dengan NIM 2320272336 dari Program Studi S1 Gizi Universitas Perintis Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang konseling gizi. Konseling gizi adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dan juga klien. Dalam konseling gizi, konselor membantu klien untuk mengenali permasalahan gizi yang sedang dihadapinya dan juga apa saja penyebab-penyebabnya. Hingga akhirnya, klien mampu mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan gizi yang sedang dihadapinya. Ada beberapa langkah dalam konseling gizi. Yang pertama adalah membangun dasar-dasar konseling gizi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rinaldi. Oke, umurnya berapa kan? 17 tahun. Di sini tadi diantar sama orang tua, sama teman atau bagaimana? Sama teman tadi. Sekarang perkenalkan diri kakak terlebih dahulu ya. Nama kakak Putri. Nah, kakak itu ahli gizi yang bertugas di Poli Gizi hari ini. Sebelum datang ke sini, Lina pengen datang sendiri ke sini atau ada rujukan itu dari dokter? Rujukan dari dokter. Mungkin dokternya boleh kakak lihat dulu. Kakak sini ya, kakak cek dulu. Oke, baik. Di sini kakak ingin memastikan terlebih dahulu. Lina merasa nyaman enggak ngobrol sama kakak? Coba nanti ya, mungkin masih awal-awal ya, kita coba dulu ya, mungkin nanti berikutnya Lina bisa lebih terbuka lagi gitu dan merasa nyaman dan gak tegang sama kakak ya. Santai aja ya, jawabannya nanti kan kakak ya, nggak usah takut ya. Nah, sebelumnya kakak jelaskan sedikit ya, tujuan konseling gizi ini itu adalah untuk membantu Lina menemukan solusi yang paling sesuai dengan kondisi Lina, bukan untuk menyalahkan atau menghakimi ya. Jadi data dan cerita yang Lina sampaikan ke kakak itu akan bersifat rahasia, jadi Lina tidak perlu takut dan sungkan untuk menceritakan semuanya ya. Langkah kedua adalah menggali permasalahan. Baik Lina, sekarang kakak ingin bertanya lebih dalam supaya kakak benar-benar memahami kondisi Lina saat ini ya. Nah, semua yang Lina ceritakan itu akan membantu kakak menentukan solusi yang paling sesuai. Kakak ingin bertanya yang pertama, untuk aktivitas sehari-hari Lina itu bagaimana ya? Gitu aja mungkin kayak Lina sering nggak gitu melakukan aktivitas lain, atau lebih sering duduk di kelas, terus atau kadang kan anak-anak zaman sekarang kayak main game atau main sama teman, itu bagaimana? Saya sering duduk di kelas aja, kadang-kadang main game. Berarti cuma itu aja? Baik. Nah, berarti untuk aktivitas fisik Lina itu tergolong ringan ya dan jarang melakukan olahraga. Sekarang kakak ingin bertanya pola makan Lina sehari-hari. Mungkin yang pertama dimulai dari sarapan. Untuk sarapannya bagaimana? Sering makan lontong, Satu piringan, satu porsi berarti ya. lontongnya saya sering makan. Di satu gelas penuh itu atau bagaimana? 1 gelas minum. Kadang sering Biasanya makan lontong tadi kan, lontong kan biasanya orang-orang suka makan pakai gorengan. Mungkin ada pakai gorengan atau bagaimana? pakai varian, Untuk potong atau untuk buah ya. Oke, baik. Untuk makan siangnya bagaimana makanannya? Apa yang biasanya Lina makan? makan siang kan biasanya di kantin sekolah. Jadi sering makan pecel juga. Itu mungkin yang lain kayak ayam, chicken gitu bagaimana? Ayam goreng, Ayam goreng ya. tambah porsi ayam goreng. Untuk minumannya bagaimana? Saya suka es teh. Es teh ya, es teh. Oke. Untuk cemilannya bagaimana? Yang biasanya Lina makan di rumah atau Dan ada sering makan somai. Karena di rumah
depan rumah ada yang jualan. Yang sering-sering lihat kayak di komplek gitu ya? Iya. Oke, untuk berarti hampir tiap hari Luna makan cemilan kayak gitu. Iya. Untuk makan, enak untuk makan tapi kandungannya sangat berbahaya Luna. Nah, untuk makan malamnya bagaimana? Makan malam, makan nasi satu piring sama Oke, berarti nasi. lauknya tergantung ibu masak. Biasanya ibu masak ayam sih kak, ayam goreng atau ayam bakar. Kesukaan Luna ya tadi juga makan siang makan ayam goreng juga. Berarti ayamnya satu potong atau bagaimana? Satu porsi tapi tergantung kalau nambah nasi tambah ayam. Berarti makanan Lunanya enak banget ya. Oke. Nah untuk kalau sayur dan buah ini ada pernah nggak makannya tuh nggak suka atau jarang bagaimana? Berarti keduanya kayak hampir nggak pernah ya. Nah, Luna kan tadi juga menyebutkan merasa kurang percaya diri. Boleh kakak tahu apa penyebabnya yang membuat Luna tidak merasa percaya diri itu? Karena ada teman di sekolah. Oke, apakah setelah itu Luna jadi lebih sering stres dan makan? Karena ada teman yang puasa dan setelah jadi Luna makan aja terus. Oke, berarti itu yang membuat Luna sering makan ya. Salah satunya itu karena stres. Jadi kalau Luna stres, pengennya makan terus ya. Iya. Oke, itu pasti umum sih ya. Pasti banyak yang merasakan seperti itu. Soalnya kakak juga kalau stres bawaannya pengen makan ngambil terus ya. Oke, kakak paham. Oke, nah tadi yang dari data-data Luna yang kakak lihat di sini berat badan Luna 95 kg, berat badannya dan untuk tinggi badannya 155 cm. Nah dari hasil status gizinya itu yang sudah kakak hitung, IMT Luna atau indeks massa tubuh Luna itu sekitar 39,5. Nah berdasarkan hasil tersebut, jika disesuaikan dengan usia Luna yang masih 17 tahun ini, nilai IMT Luna itu berada di atas batas normal, sehingga masuk ke dalam kategori obesitas tingkat 1. Nah, itulah mengapa alasan dokter mendiagnosis Luna mengalami obesitas. Bukan hanya karena berat badan, tetapi karena tadi perhitungan dari antropometrinya, terus berat badan Luna yang itu ditambah nilai IMT yang tinggi tadi dari hasil berat badan dan juga hasil perhitungan tinggi badan Luna. Nah juga ditambah dengan pola makan, aktivitas fisik dan juga faktor stres yang Luna alami sekarang ini sama bullying ya. Namun Luna tidak perlu merasa takut ya atau malu. Obesitas itu bukan kesalahan Luna kok, dan kondisi ini bisa diperbaiki secara bertahap dan dengan pendampingan yang tepat. Langkah ketiga adalah menegakkan diagnosis gizi. Baik Luna, setelah kakak mengumpulkan semua data mulai dari pengukuran berat badan, tinggi badan, pola makan, dan aktivitas fisik serta kondisi psikologis Luna, nah kakak akan menyimpulkan diagnosis Luna. Nah diagnosis gizi utama Luna itu, Luna mengalami obesitas yang ditandai dengan nilai IMT yang berada di atas batas normal tadi dan juga berat badan berlebih dibandingkan tinggi badan. Nah, faktor penyebabnya itu tadi ada beberapa. Nah, kayak pola makan tinggi kalori, lemak dan gula, terus porsi makan besar dan sering kan, dan juga konsumsi cemilan yang tinggi gula dan lemak. Nah, kurangnya konsumsi sayur dan buah tadi karena Luna tidak suka buah kan sama sayur, dan terus aktivitas fisik yang rendah dan juga stres akibat bullying yang memicu makan berlebih atau emotional eating. Nah, tanda gejalanya itu yang pertama berat badan berlebih, mudah lapar, kurang percaya diri, dan stres akibat tekanan sosial. Dari diagnosis ini, tujuan kita nanti bukan menurunkan berat badan Luna dengan cepat, tetapi kita lebih ke membentuk pola makan dan mengubah gaya hidup Luna itu agar lebih sehat lagi, supaya Luna bisa merasa lebih nyaman dan merasa percaya diri lagi. Langkah keempat adalah intervensi gizi. Memilih rencana diet dan memperoleh komitmen.
Luna, setelah kita memahami kondisi Luna tadi, sekarang kakak ingin mengajak Luna untuk menentukan rencana perubahan yang bisa dilakukan secara bertahap ya. Perubahan ini tidak harus langsung banyak ya, yang penting bisa dijalani dengan nyaman dan juga konsisten. Nah, menurut Luna, hal apa yang paling ingin Luna ubah terlebih dahulu? Itu tujuan yang sangat bagus ya Luna. Kita akan memfokuskan misalnya apa yang ingin Luna ubah tadi dulu ya. Kita akan memfokus terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga tidak menargetkan berat badan turun yang sangat cepat kok, tapi fokus ke pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat lagi gitu. Nah, untuk pola makan, kakak menyarankan pola makan gizi seimbang dengan beberapa penyesuaian ya Luna. Apakah Luna bersedia? Nah, yang pertama itu makannya itu tetap 3 kali, makan sarapan, makan siang, makan malam. Nah, tetapi porsinya yang dari nasinya 1 piring penuh itu dikurangi menjadi setengah nasi aja, maksudnya setengah piring aja nasinya. Nah, untuk mungkin gorengan kayak makan tepung yang berminyak yang digoreng secara berlebihan itu dikurangi, mungkin bisa 1-2 kali dalam seminggu saja ya. Nah, untuk cemilan juga tadi, cemilannya kayak batagor kan, nah batagornya juga dikurangi lagi. Jadi Luna bisa mengganti cemilan itu seperti makan yogurt lemak, kacang rebus gitu, atau sayur dan buah. Nah, sayur dan buah tadi kan Luna kurang suka atau jarang makan ya. Luna bisa pilih dari 1 jenis sayur dan 1 buah. Mungkin pilih yang bisa Luna terima terlebih dahulu, kayak apa yang biasa orang tua Luna ya masak di rumah gitu. Luna mencoba sedikit demi sedikit gitu kan. Kalau Luna itu nggak suka, tetapi itu harus tetap dipaksa gitu untuk dimakan, karena sayur dan buah itu penting karena serat di Luna itu rendah gitu. Jadi itu yang mengakibatkan Luna jadi sering lapar terus karena seratnya itu kurang. Nah, untuk kayak minuman manis juga dibatasi lagi ya. Mungkin bisa maksimalnya 1 kali seminggu saja. Jadi selebihnya minum air putih itu yang diperbanyak dulu. Nah, selain makan, kakak juga menyarankan Luna untuk beraktivitas. Mungkin Luna rumahnya bertingkat atau sekolahnya bertingkat nggak? Oke, nah itu juga bagus. Itu bisa dijadikan alternatif untuk menurunkan berat badan Luna. Nah, Luna bisa turun tangga, naik tangga itu. Nah, dalam sehari itu 20-30 menit. Itu dilakukan 3-4 kali dalam seminggu saja terlebih dahulu. Nanti mungkin Luna bisa lakukan selama 5 menit dulu, istirahat, lakukan 5 menit lagi. Pokoknya maksimalnya itu 30 menit. Langkah kelima adalah monitoring dan evaluasi. Baik Luna, setelah kita menyepakati rencana tadi, kakak akan melakukan monitoring dan evaluasi ya. Nanti setiap 2 minggu sekali kakak akan melihat perkembangan Luna. Kita akan cek berat badan, pola makan, dan juga aktivitas fisik Luna. Kakak juga akan tanya nih, apakah Luna sudah mulai mengurangi minuman manis, terus makanan-makanan bergoreng, dan sesuai dengan rencana yang kita sepakati tadi ya. Kalau nanti ada yang terasa sulit, Luna boleh cerita ya. Rencana ini tuh bisa kita ubah dan sesuaikan lagi. Yang penting Luna itu bisa merasa nyaman dan konsisten melakukannya. Baik Luna, jadi hari ini kita sudah membahas kondisi Luna, rencana perubahan pola makan Luna, aktivitas fisik yang Luna jalani. Nah, kakak senang karena Luna mulai terbuka dan berkomitmen untuk mencoba perubahan kecil yang sudah kita sepakati tadi. Ingat ya Luna, proses ini pelan-pelan dan tidak perlu sempurna. Nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan dan melihat bagaimana perkembangannya. Kalau sebelum itu Luna merasa bingung atau butuh bantuan, Luna bisa mendatangi Poligizi ya. Oke, baik Luna, terima mungkin
sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semangat terus dan tetap yakin Luna pasti bisa. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Luna. Ini keluar dulu ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.